Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 PITB kelas 4 akan menyampaikan presentasi mengenai renewable energy versus non-renewable energy. Apa itu energi terbarukan? Secara singkat, energi terbarukan merujuk kepada sumber daya energi alami yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Sumber daya ini berasal dari proses alam yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui, seperti misalnya sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Selanjutnya akan saya berikan kepada Kania. Lalu ada sumber energi terbarukan, ada solar power yaitu pembangkit listrik tenaga surya, wind power yaitu penggunaan angin untuk menghasilkan listrik, hydropower adalah pemanfaatan air sebagai sumber energi, geothermal power adalah energi panas bumi, dan biomass energi adalah energi dari biomasa organik. Manfaat energi terbarukan. Yang pertama ada pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga ada energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan dan kendalanya di antara lain yaitu 1. Ketidakstabilan pasokan. 2. Penyimpanan energi diperlukan sistem penyimpanan energi yang efisien. 3. Biaya awal yang tinggi. Biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan, di antaranya yaitu perlindungan ekosistem, reduksi emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas udara, pengurangan resiko bencana alam, pengurangan polusi air, dan konservasi sumber daya alam. Yaitu contoh proyek energi terbarukan. Salah satunya geothermal. Energi geothermal adalah bentuk energi yang dihasilkan dari panas bumi yang terkandung di dalam bumi. Panas ini berasal dari sumber-sumber alami seperti aktivitas magma, radioaktivitas, dan panas bumi yang tertahan sejak pembentukan planet ini. Untuk menghasilkan energi geothermal, dilakukan eksploitasi panas bumi dengan kompor sumur-sumur panas bumi. Air atau uap panas yang muncul dari dalam bumi dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik, menghasilkan energi listrik. Keuntungan utama dari energi geothermal termasuk keberlanjutan, karena panas bumi tersedia secara kontinu dan tidak memerlukan bahan bakar tambahan. Pemanfaatan energi geothermal juga dianggap ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil. Meskipun keberlanjutan dan ramah lingkungan, pemanfaatan energi geothermal masih terbatas pada daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi panas bumi yang cukup tinggi, seperti daerah pegunungan, cincin api Pasifik, dan wilayah geothermal lainnya. Selanjutnya, energi tak terbarukan, yaitu energi non-renewable adalah sumber daya energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu manusia yang relevan. Proses eksploitasi sumber daya ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada perubahan iklim. Keterbatasan sumber daya dan dampak lingkungan membuat pengembangan alternatif energi yang dapat diperbarui menjadi semakin penting untuk keberlanjutan energi global. Selanjutnya adalah sumber energi tak terbarukan. Yang udah kita sering kenal, yang pertama itu ada minyak bumi, selanjutnya batu bara, energi nuklir, dan yang terakhir adalah gas alam. Berikut adalah beberapa manfaat energi tak terbarukan. Sumber energi non-renewable seringkali mudah diakses dan dapat memberikan pasokan energi yang besar. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi memiliki kestabilan pasokan yang relatif tinggi. Selanjutnya, infrastruktur untuk eksploitasi sudah banyak dan dapat dimanfaatkan. Berikut ini adalah dampak buruk energi tak terbarukan. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Setelah itu, ketidakseimbangan ekosistem. Habis itu, risiko bencana, polusi udara, penyimpanan sumber daya alam, dan yang terakhir adalah konflik energi. Dan ini adalah salah satu sumber energi tak terbarukan. Salah satunya yaitu batu bara. Energi batu bara adalah bentuk energi non-renewable, atau bisa disebut energi tak terbarukan. Energi ini dihasilkan dari pembakaran batu bara. Proses ini menghasilkan panas yang digunakan untuk menghasilkan uap, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Meskipun batu bara memiliki ketersediaan yang besar, penggunaannya menyebabkan emisi karbon dioksida dan polusi udara, membuatnya menjadi sumber energi kontroversial dan kurang ramah lingkungan. Teknologi pembangkit listrik batu bara yang lebih bersih sedang dikembangkan untuk mengurangi dampak negatifnya. Saya akan membahas isu batu bara atau sejarah batu bara. Nah, batu bara sendiri itu udah lama gitu digunakan sebagai sumber energi. Nah, sejak pra industri juga udah digunakan. Nah, bahkan hampir 40% di seluruh dunia itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar listrik gitu ya. Nah, namun sejak tahun 1973 itu perubahan dalam dunia batu bara itu ada gitu karena embargo minyak oleh Timur Tengah. Itu karena perang Timur Tengah ya. Dan saya ini akan melanjutkan dengan batu bara listrik. Nah, batu bara listrik ini tahap awalnya pembakaran batu bara, terus tahap keduanya pengelasan air, tahap ketiga penghasilan uap, terus tahap 4 putaran turbin, tahap kelima penggunaan generator, terus tahap 6 transformasi dan distribusi, dan tahap 7 pemakaian listrik. Di sini udah dijelaskannya gambarnya. Lalu akan saya lanjut ke keunggulan dan kelemahan batu bara. Nah, keunggulan dan kelemahan geothermal juga ya. Nah, keunggulan dan kelemahan geothermal itu sebenarnya keunggulan itu dia tuh pokoknya yang tidak ada di batu bara gitu. Karena emisi karbon yang rendah, terus sebagai sumber energi yang bersih dan stabil dan bisa diperbarui gitu ya. Dan namun kendala di geothermal sendiri itu ya sebenarnya yang titik poin paling penting itu investasi awal tadi, karena dia membutuhkan dana yang awalnya tinggi gitu dan keterbatasan lokasi gitu ya. Karena hanya bisa di clamping tektonik gitu ya, karena panas bumi. Dan keunggulan kelemahan batu bara sendiri itu dia tuh keunggulannya ketersediaan yang luas dan relatif rendah gitu yang awalnya gitu ya. Jadi dibanding geothermal, kalau batu bara ini investasi awalnya itu rendah gitu, dan kelemahan batu bara sendiri itu ya non renewable, itu jadi tidak bisa diperbarui gitu ya. Dan dampak lingkungannya ya bagi kesehatan itu buruk gitu ya, karena emisi partikel dan gas beracun kayak sulfur dioksida dan natrium dioksida dan banyak segalanya gitu yang bisa menyebabkan penyakit asma atau penyakit kardiovaskular gitu ya. Oke, akan saya lanjut ke teman saya. Remember, it's important to use energy wisely and think about the impact on the environment. That's why we are finding new ways to produce clean and renewable energy for a healthier planet. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik.